Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di praktikum perancangan analisis algoritma pertemuan ketiga hari ini, yang dimana kita akan membahas tentang algoritma brute force. Tak perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Algoritma brute force atau exhaustive search adalah sebuah paradigma desain algoritma yang paling mendasar dan lugas. Pendekatan ini memecahkan masalah dengan cara mencoba setiap kemungkinan kandidat solusi satu persatu secara sistematis, lalu memeriksa apakah kandidat tersebut memenuhi kriteria masalah. Brute force tidak menggunakan jalan pintas, logika cerdas atau strategi untuk mempersempit ruang pencarian. Ia hanya mengandalkan kekuatan komputasi murni untuk memeriksa semua kemungkinan hingga solusi yang benar atau solusi optimum yang ditemukan. Kalau dialihkan menjadi analogi sederhana pada kehidupan sehari-hari, misalnya itu kalian lupa punya kunci koper yang dimana tersebut ada kombinasi 4 digit. Nah, kalau kalian pakai pendekatan brute force, kalian nggak akan mencoba mengingat angka favorit atau angka yang biasa kalian gunakan sebagai password lainnya. Sebaliknya, kalian akan mencoba setiap kombinasi secara berurutan, dimulai dari 0000, lalu 0001, 0002, 0003, dan seterusnya, memutar angka satu persatu. Proses ini akan memakan waktu sangat lama dan melelahkan, tapi kalian dijamin 100% akan menemukan kombinasi yang benar dan membuka koper itu pada akhirnya. Selanjutnya, karakteristik dari algoritma brute force. Yang pertama ada kesederhanaan atau simplicity. Karakteristik utama dari algoritma brute force adalah logikanya sangat sederhana dan lugas atau straightforward. Ia tidak memerlukan strategi rumit, heuristik, atau metode tebakan cerdas atau struktur data canggih. Alur programnya seringkali hanya berupa perulangan loop sederhana yang menelusuri semua kemungkinan, sehingga meskipun sederhana, algoritma ini seringkali tidak efisien untuk masalah berskala besar. Yang kedua, mencoba semua kemungkinan solusi atau exhaustive exploration. Algoritma brute force bekerja dengan cara menjelajahi seluruh ruang solusi tanpa melewatkan satupun kemungkinan. Setiap alternatif diuji secara eksplisit untuk menemukan solusi yang paling tepat atau optimal. Yang ketiga, menjamin solusi optimal. Karena semua kemungkinan diuji, brute force selalu menemukan solusi yang benar atau optimal jika solusi tersebut memang ada. Tidak ada kemungkinan melewatkan jawaban, hanya saja waktu yang dibutuhkan bisa sangat lama. Yang keempat, kompleksitas waktu dan ruang yang tinggi. Pendekatan ini umumnya memiliki kompleksitas waktu eksponensial atau kuadratik, tergantung pada jumlah data. Misalnya untuk masalah dengan n elemen, jumlah kemungkinan bisa mencapai big O 2 pangkat n atau big O n faktorial. Yang kelima, cocok untuk masalah kecil atau pembelajaran konseptual. Brute force sering digunakan untuk memahami konsep dasar pemecahan masalah sebelum beralih ke algoritma yang lebih efisien. Pendekatan ini juga berguna untuk menguji atau membandingkan hasil dari algoritma lain yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh penerapan dari algoritma brute force. Yang pertama, itu ada pencarian data sederhana, contohnya algoritma linear search. Yang kedua ada pengurutan data sederhana, ada bubble sort dan selection sort. Yang ketiga ada string matching, yaitu pencarian substring dalam teks. Yang keempat ada traveling salesperson problem. Yang kelima ada subset sum problem. Yang keenam ada caps next problem. Yang ketujuh ada password cracking, yang dimana mencoba semua kombinasi huruf dan angka. Yang kedelapan ada sudoku solver, mencoba setiap kemungkinan angka. Yang sembilan ada anagram checking, dimana mengecek semua urutan huruf. Yang terakhir 10 permutasi dan kombinasi, mencari semua kemungkinan susunan elemen. Oke, yang pertama di sini ada algoritma bubble sort, di mana bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan berulang kali melintasi daftar array. Pada setiap lintasan, ia membandingkan setiap pasangan elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutan mereka salah. Misalnya jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua dalam pengurutan naik. Proses ini diulang sampai tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan dalam satu lintasan penuh, yang menandakan bahwa daftar tersebut telah terurut. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 4 elemen array, di mana berawal dari indeks yang pertama. Kita membandingkan dengan elemen selanjutnya apakah lebih besar, karena di perulangan pertama ini lebih kecil daripada elemen selanjutnya, maka perulangannya beralih ke indeks selanjutnya. Setelah indeks selanjutnya dari ke elemen nilai ke-6 ini akan dibandingkan dengan elemen setelahnya, yaitu angka 1, yang dimana angka 6 ini lebih besar daripada 1, maka kita akan menukar posisinya. Kemudian kita pindah lagi indeksnya ke
ke indeks kedua di mana masih terdapat nilai 6, kemudian kita bandingkan lagi dengan elemen selanjutnya, yaitu nilainya 3. Di mana 6 itu lebih besar daripada 3, maka kita akan menukar posisinya. Dan sudah terlihat di mana angka ini sudah berada pada posisi yang sesuai. Namun selanjutnya kita akan melakukan iterasi kembali, di mana dari awal, dari indeks pertama, kita akan membandingkan dengan elemen selanjutnya, yang dimana 5 dengan 1, yaitu 5 lebih besar daripada 1, maka kita akan menukar posisinya. Kemudian pindah lagi ke indeks selanjutnya, ke indeks 1, maka kita akan mencoba membandingkan dengan elemen selanjutnya, yang dimana 5 dengan 3, 5 lebih besar daripada 3, maka kita akan menukar posisinya. Nah, selanjutnya sudah terlihat urutan dari elemen-elemen yang sebelumnya tidak tersortir menjadi terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian perulangan sekali lagi, yang dimana untuk dari awalnya ini dengan elemen setelahnya bisa kita lihat ternyata urutannya ini sudah lebih kecil, jadi kita tidak perlu menukarnya. Jadi hasil akhirnya sudah sesuai dengan pengurutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ada selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang membagi daftar menjadi dua bagian. Bagian terurut dari sisi kiri, awalnya kosong, dan bagian tidak terurut dari sisi kanan, awalnya seluruh daftar. Algoritma ini bekerja dengan berulang kali mencari elemen terkecil atau terbesar dari bagian yang tidak terurut, lalu menukarnya dengan elemen pertama dari bagian yang tidak terurut. Bisa dilihat yang pertama, langkah pertama kita dimulai dari elemen dari indeks yang ke 0, kemudian kita mencari elemen terkecil dari array yang tidak tersortir. Yang pertama di sini kita ada elemen dari indeks pertama 0, yaitu 64, di mana kita mencari nilai elemen yang terkecil setelah dari 64 ini. Dari 25, 12, 22, dan 11 ini bisa kita lihat elemen yang paling kecil itu adalah 11, maka kita akan menukar angka 64 dengan 11. Selanjutnya kita beralih ke indeks selanjutnya, yang dimana nilainya itu adalah 25. Nah, dari 25 ini kita akan mencari nilai elemen terkecil setelahnya. Nah, dimana setelahnya ini ada angka 12, 22, dan 4. Dimana angka elemen terkecilnya itu adalah 12, maka kita akan menukarnya angka 12 dengan 25. Nah, selanjutnya kita beralih ke indeks selanjutnya, indeks kedua, dimana angkanya ini current elemen itu masih angka 25. Nah, kemudian kita tetap mencari elemen yang terkecil setelahnya, yang dimana ada angka 22 dan 64. Dan yang terkecil nilainya adalah 22. Nah, maka dari itu kita akan menukar angka 22 ini dengan 25. Nah, setelah bertukar, kita indeksnya bertambah lagi menjadi ke indeks ketiga. Nah, kita di sini tetap sama caranya dengan mencari nilai yang terkecil, nilai elemen terkecil setelah current elemen ini. Namun karena di sini hanya ada elemen itu sendiri dan tidak ada lagi yang lebih kecil, maka ia menukar dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kelima, current elemennya berpindah lagi, menambah indeksnya, yang dimana angka ke 64. Nah, di angka 64 ini kan elemen terakhir, yang dimana tidak ada elemen yang terkecil setelahnya. Jadi dia sama seperti sebelumnya, dia akan menukar dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu kita sudah mendapatkan array yang tersortir dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada algoritma linear search. Linear search atau pencarian lurus adalah algoritma pencarian yang paling dasar dan merupakan contoh sempurna dari brute force. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam daftar array satu persatu, mulai dari elemen pertama atau indeks 0. Pencarian berhenti ketika elemen yang dicari atau target ditemukan, atau ketika seluruh daftar telah diperiksa dan elemen tersebut tidak ditemukan. Nah, di sini diberikan ada 1, 3, 6, 8, ada 8 elemen array, yang dimana kita akan mencari nilai 30 ini berada di indeks keberapa. Yang pertama di sini kita akan mulai dari elemen pertama, kita akan membandingkan setiap elemen dalam array dengan targetnya. Yang pertama di indeks yang ke 0, kita membandingkan nilai 10 apakah sama dengan 30,
Jika bukan, kita beralih ke indeks selanjutnya, yaitu nilainya 50. Nah, kita akan membandingkan lagi 50 apakah sama dengan 30. Nah, jika bukan, maka kita akan beralih ke indeks selanjutnya. Nah, indeks selanjutnya nilainya 30 dan kita bandingkan apakah 30 sama dengan 30. Nah, jika benar, maka pencarian akan berhenti di indeks yang sama dengan target yang dicari. Gitu. Dia akan mencari satu persatu untuk membandingkan dengan target sampai ketemu. Gitu. Selanjutnya ada matching atau string pattern matching. Algoritma naif string matching atau menjadikan string naif adalah pendekatan brute force untuk menemukan kemunculan sebuah pattern atau pola pendek di dalam sebuah teks yang lebih panjang. Algoritma ini bekerja dengan cara menggeser pattern di sepanjang teks satu karakter demi satu karakter. Dari awal hingga akhir, di setiap posisi pergerakan, ia akan memeriksa karakter per karakter. Apakah pattern tersebut cocok dengan bagian teks di posisi itu. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat teks berisi nobody, not I same dengan patternnya not. Maka dari pattern not ini kita akan mencari dari teksnya ini berada di indeksnya keberapa. Contoh di sini kita akan mulai dari indeks pertama. Kemudian patternnya kita cocokkan satu persatu. Karakter pertama n dengan n itu karakternya sama. Kemudian O dengan O dari pattern ke teks itu karakternya sama. Kemudian untuk karakter T dengan B kan beda. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke karakter selanjutnya. Jadi pattern ini digeser satu karakter. Kemudian kita bandingkan lagi per karakter N dengan O. Nah, di sini kan sudah terlihat langsung berbeda, tidak sama, maka bisa langsung digeser lagi tanpa membandingkan karakter lainnya. Kemudian pattern ini kita geser lagi ke huruf B. Begitu seterusnya sampai kita menemukan sesuai dengan patternnya. Untuk di sini spasi kosong ini termasuk ya, karena karakter kosong ini termasuk juga karakter string kosong. Kemudian yang terakhir di sini kita membandingkan sampai ke huruf perulangan ke-8 di mana N dengan N sama, karakter O dengan O sama, dan terakhir karakter T dengan T dan sama. Maka ini patternnya berada di indeks ke sekitaran 7, di sekitaran di sini. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya ada combination traveling salesperson problem atau TSP, adalah masalah optimasi klasik di mana seseorang salesman harus menemukan rute terpendek yang memungkinkannya mengunjungi setiap kota dalam daftar tepat satu kali dan kembali ke kota asal. Pendekatan brute force atau exhaustive search untuk masalahnya adalah dengan mencoba semua kemungkinan rute atau yaitu semua permutasi kota. Menghitung total jarak untuk setiap rute dan kemudian memilih rute dengan total jarak paling minimum. Nah, di sini terdapat beberapa rute ya. Rute dari salesman problem ya. Dapat dengan N4, yaitu kotaknya ada 4 A, B, C, D. Kemudian ada simpul awal. Simpul awal berasal awalnya dari A, maka akan berakhir ke A juga. Dimana di sini rute perjalanan ada beberapa kombinasi, misalnya dari A, B, C, D kembali lagi ke A dengan menghasilkan bobotnya 45. Kemudian A, B, D, C, A menghasilkan bobot 41. Kemudian A, C, B, D, A menghasilkan bobot 32. Kemudian ada A, C, D, B, A menghasilkan bobot 41. Kemudian ada kombinasi A, D, B, C, A menghasilkan kombinasi 32. Dan terakhir ada kombinasi A, D, C, B, A di mana menghasilkan bobot 45. Nah, dari sekian banyak kombinasi rute, kita akan mencari nilai bobot yang paling kecil atau mencari rute yang terpendek. Nah, di sini terdapat ada 2 rute di mana dengan bobotnya itu 32 gitu, teman-teman. Selanjutnya terakhir ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya sederhana dan mudah dipahami, selalu menemukan solusi, cocok untuk dataset kecil. Kemudian ada universal, di mana bisa diterapkan pada semua permasalahan. Kemudian dapat dijadikan baseline untuk membandingkan dengan algoritma lain. Kekurangannya tidak efisien untuk data besar, boros sumber daya,
kurang cerdas karena tidak mempertimbangkan strategi pemangkasan kemungkinan, kemudian sangat lambat dan tidak cocok untuk aplikasi real time. Sekian untuk materi pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.